Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya hari ini. Semoga sehat. Kita jumpa lagi hari ini dengan Arduino 3. Sebelumnya kita sudah pelajari pada Arduino 2, maka hari ini pada Arduino 3 ini kita belajar mengenai multi Wi-Fi read to write EEPROM. Materi hari ini adalah multi Wi-Fi. Wi-Fi itu bisa kita pilih ya untuk connection, kemudian auto connection Wi-Fi, anti loss connection Wi-Fi. Kita bisa menyimpan Wi-Fi passwordnya di EEPROM, kemudian kita menghapus password dan Wi-Fi di EEPROM, restart atau reboot Arduino SP32, dan jam atau waktu Indonesia. Semua perintah ini atau permintaan melalui Telegram bot. Jadi teman-teman, hari ini materi kita cukup bagus ya, dan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman mau bikin Arduino dengan Telegram, ya kalau boleh dikatakan program yang baik. Ayo teman-teman, kita langsung masuk ke program Arduino-nya. Kita buka Arduino IDE 211 ya, yang kemarin kita udah install dan pakai. Ini adalah program yang saya berikan hari ini sesuai dengan materi yang tadi. Teman-teman, program ini cukup panjang ya. Seperti kemarin, kalau misalnya linknya belum ada untuk download, teman-teman lihat dari baris awal sampai dengan baris akhir. Perlahan-lahan saya akan tunjukin dulu materi ini satu persatu, sehingga teman-teman bisa melihat secara keseluruhan. Saya akan scroll dulu ya ke bawah, jadi teman-teman bisa lihat ya. 30. Ya, dilihat dan bisa di pause. Nanti kalau misalnya belum ada linknya, teman-teman bisa screen save ya. Nah, kita lanjutin. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian kita lihat lagi. Ini saya scroll perlahan-lahan ya untuk melihat secara keseluruhan dulu program yang kita buat hari ini. Ya, lihat ya, masih panjang. Ya, terus teman-teman bisa lihat ya. Oke, lanjut. Lihat terus. Ya, nah selesai. Kita kembali ke awal program. Jadi ini multi Wi-Fi. Kita bisa pilih Wi-Fi untuk koneksi. Di sini kita ada dua Wi-Fi, dua nama Wi-Fi, dua nama password yang di sini.
Untuk preference ini kita pakai untuk men-save password di EEPROM. Ini harus ada ya teman-teman. Kemudian seperti kemarin kita ada boot token. Nah ini chat ID juga untuk protection privat ya. Kita masukin supaya kita punya Arduino ini tidak diremut oleh orang lain. Ya, ini kita masuk di sini dulu ya. Langsung. Ini adalah variabel atau konstan yang berada di luar daripada function. Dia bersifat publik. Jadi variabel ini akan dipakai di mana saja di dalam function-function karena dia berada di luar. Teman-teman perhatikan ini ya. Kita bikin variabel-variabel ini untuk kita gunakan di dalam function-function berikutnya. Saya akan mulai dari awal dulu ini ya. Ini seperti kemarin sudah tahu boot token ini sama dengan boot token dari ya, kita punya boot token. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, ini sama ya. Ini dengan ini sudah sama ya, teman-teman. Ya. Ini variabel-variabel ini digunakan di dalam function. Nah, string hostname Arduino 008 boot ini adalah sebuah nama. Kalau misalnya teman-teman lihat di network, masuk ke dalam network, IP daripada Arduino ini kan ada ya, lokal IP, maka Arduino itu kita kasih nama dengan Arduino 008 boot. Ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan nama yang teman-teman ingin. Kalau kita waktu list di network, lokal network, Arduino kita mempunyai nama sesuai dengan yang teman-teman tulis, yaitu hostname ini. Jadi ini adalah nama dari Arduino yang sekarang kita pakai. Teman-teman bisa rubah sesuai dengan nama masing-masing ya. Nah ini untuk karakter, constant karakter ini kita menggunakan dua WiFi, yaitu SID ini 2 WiFi dan 2 buah password. Kalau saya menggunakan yang kedua ini sebagai password atau WiFi yang fix. Ini kita waktu upload, ini dua-duanya sudah ada di dalam Arduino kita. Namun hari ini kita mau merubah salah satunya sehingga kalau misalnya kita pakai di mana saja, kita bisa menggunakan WiFi lokal atau WiFi daripada tempat yang teman-teman mau taruh Arduino ini. Jadi nanti kita akan rubah salah satu, yaitu WiFi yang pertama ini untuk di save ke dalam EEPROM ya teman-teman. Nanti kita akan rubah ini. Jadi kalau misalnya teman-teman membawa Arduino ini atau menggunakan WiFi yang lain, password yang lain, sudah tidak perlu upload ulang. Kita hanya merubah nama WiFi, kita save dan kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai dengan nama yang teman-teman isi ya. Kita lanjut. Ini adalah konstan atau variabel yang kita gunakan. Kita lewatin ini, ada juga interval segala macam, nanti bisa dilihat perlahan-lahan. Ini kenapa sampai ditulis begini, ini hanya untuk penggunaan mempermudah dalam perhitungan-perhitungan atau variabel-variabel kalkulasi. Ini teman-teman bisa lihat aja dulu, ini adalah konstan-konstan yang dipakai, variabel-variabel yang dipakai. Kita lewatin ini. Nah, ini ada satu pin. Saya menggunakan pin 2 dan 4 saya pakai. Ini hanya untuk melihat apakah Arduino kita ini berfungsi atau tidak. Sekarang ini kita memaksimalkan Arduino berkomunikasi dengan Telegram. Jadi kita bikin maksimal ya. Oke, kita kemudian time zone-nya
kita masih pakai 7 untuk Jakarta ya teman-teman. Kemudian security-nya kita masih menggunakan universal Telegram bot ya. Jadi tetap kita pakai ini untuk SP32. Ini adalah variabel bakal kita pakai, ini sama dengan ini. Sama kita taruh di luar sini ya. Biasanya kalau untuk C++, ini biasanya kita taruh di awal supaya compiler ini tahu bahwa kita mempunyai function-function yang namanya ada ini di bawah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah sangat banyak, ini bisa terjadi error. Supaya tidak error, maka ini kita taruhnya di awal. Ini untuk C++. Ini kita taruh di awal ya. Jadi ini ada 2 di sini sama yang ada di bawah. Nah, kita lihat lagi yang ini seperti ini, save wifi. Ini ada di sini juga. Kemudian ini clear SSD ada juga. Kemudian read wifi ada juga sini. Jadi apa yang saya tulis di sini, ini ada semuanya di sini. Ya, ada 2 ya, jadi sini sama yang di bawah ini. Jadi teman-teman lihat semuanya ada ini ya. Oke. Kita sekarang masuk ke yang pertama tadi dulu, yaitu multi wifi. Kita bisa pilih kemudian auto koneksi wifi ini ya, teman-teman. Konstannya itu kita udah pakai 2. Ini 2, kita canangkan 2. Kalau teman-teman mau bikin 3 juga boleh, tapi nanti ada perubahan pada programnya. Jadi sementara yang dibuat ini adalah 2. Kita lanjut di sini. Ini adalah save wifi kita. Caranya adalah begini. Ini kalau ada false di sini, ini bisa berarti read write ya. Kalau misalnya true, ini hanya untuk baca saja. Oke, dilihat dulu ini untuk nama CCID, kita kasih nama variabelnya ini, kemudian nama wifi-nya ini, dan ini adalah kita masukin passwordnya, variabel passwordnya ini, dan ini passwordnya waktu kita put di dalam EEPROM. Jadi pertama kita clear dan akhirnya ini adalah sepasang. Kemudian hasil yang kita ini password yang kita save, kita keluarkan di serial monitor ini sebagai password yang kita rubah ya teman-teman. Kalau clear ini begini, clear langsung, karena kita clear ini awalnya juga sebenarnya kita clear, jadi clear tidak ada masukin apa enggak masuk put ya, tidak pada put string nih langsung. Jadi ini adalah clear EEPROM yang tadi kita udah rekam, kita hapus. Nah kalau baca ini, kita baca, kita kasih ini kan variabel dari luar ya, publik. Ini variabel ini publik, berada di posisi di luar. Jadi kita tinggal taruh di sini aja, sangat mudah. Kemudian sama ini true, ini kita akan baca aja true ya. Nah, kita masukin ini variabel ini yang tadi kita nih variabelnya, variabel publik dari atas untuk nama CCID, kemudian variabel untuk passwordnya. Ini ada perbedaannya, jadi teman-teman agak teliti sedikit. Ini ada XR, sini tidak ada. Ini sama dengan waktu tadi kita rekam di sini. Ini yang direkam di dalam EEPROM. Sekarang kita baca di sini. Ya. Ini converse, ya, converse ke karakter ya. Yang tadi get string ini string ya, string. Ini converse karakter, karena untuk wifi ini bukan string ya,
dia menggunakan karakter. Nah, ini di sisi plus ini paling sering membuat teman-teman agak sedikit bingung di karakter dan string. Semoga teman-teman untuk yang pertama belajar agak teliti. Karakter umumnya itu menggunakan karakter. String ini karena untuk mempermudah kita aja, karena umumnya kita lebih senang menggunakan string, lebih gampang menggunakan string. Tapi kalau untuk sebuah Arduino atau sebuah mesin, sebuah modem, sebuah elektronika, itu biasanya malahan mereka kenal dengan karakter. Ya, ini teman-teman, ini di-convert ya dari string di-convert dari string ke karakter. Karena di WiFi passwordnya itu menggunakan karakter. Jadi ini nama WiFi-nya, kemudian nama passwordnya ya. 0 ini adalah yang pertama, yaitu ya teman-teman, hasil daripada get string ini dalam bentuk string. String ini kita convert kembali ke dalam bentuk karakter di sini, yaitu area pertama. Area pertama itu kita masukin ini SSID yang satu, kemudian area yang pertama juga kita masukin string yang buat passwordnya ya. Nah, di sini ada sedikit trik untuk menampilkan di Telegram kita supaya tidak kelihatan passwordnya. Kita tambahkan nih, ini apa nih, menambahkan karakter ini ya. Biasanya kalau untuk password seperti bintang ini. Nah, ini untuk substring ya. Terakhir 4 kita masukin ini. Nanti kita akan tunjukin kalau sudah misalnya kita upload ya, waktu kita nambah ini, waktu read WiFi ini udah keluar ya sini ya. Function untuk menconvert dari string Telegram yang kita kirim untuk menyimpan password di EEPROM. Jadi ini adalah format atau kalkulasi untuk membaca string dengan format yang sudah dibuat, yaitu formatnya seperti ini. Jadi mulai dari slash wifi, tanda minus, tanda lebih kecil, nama wifi lebih besar, ditutup dengan ini, kemudian dibuka. Nah, ini formatnya ini. Nanti kita pakai format ini untuk men-save wifi dan password kita di EEPROM. Base data ini adalah logik penguraian untuk mengambil nama wifi dan password yang kita kirim melalui Telegram. Ini adalah penguraiannya sehingga kita mendapatkan nama wifi dan nama password. Di sini kita dapat. Setelah kita dapat ini, kita save. Save ini kita kembali lagi ke awal yang tadi, yaitu kita save password di sini. Nah, ini password ini yang kita simpan. Dari penguraian yang tadi, men-save wifi dan password setelah terjadinya penguraian string dengan format slash wifi, kemudian nama wifi dan password. Ini formatnya kalau kita sudah membuat yang seperti format ini, kita tidak bisa merubah lagi. Artinya memang ini yang seperti karakter-karakter ini, kita untuk subscreen-nya, kita udah batasin semua, jadi harus sama ya, harus ada tanda buka yang lebih kecil, lebih besar, ditutup. Pokoknya formatnya adalah harus sama, tidak bisa dirubah ya format. Ini adalah function koneksi WiFi. Teman-teman lihat yang perhatikan. Kemudian di sini kita ada WiFi-nya, kita bagi di sini hitungannya, maksimumnya. Teman-teman perhatikan ini ada set host name. Ini host name ini. Kita kembali ke host name yang tadi. Teman-teman lihat di sini host name-nya. Nih, teman-teman, ini host name-nya. Bisa dirubah ya, sesuai dengan kemauan teman-teman, sesuai dengan yang teman-teman inginkan, bisa dirubah sesuai dengan kehendak teman-teman.
Ini pengulangan do. Kalau belum connect terjadi pengulangan. Maksimumnya timingnya ini kasih delaynya 1 second ya. Nah ini putarannya. Kalau misalnya selama 2 menit ini masih terus tidak nyambung, maka ESP ini kita restart. Ini counternya. Di sini kalau sudah connect kita kirim di sini wifi-nya yang kita connect-nya apa. Kemudian kasih tanda bahwa sini udah connect. Karena di sini ada do while-nya di sini. Nah, ini tandanya kalau misalnya belum connect, ini di sini, maka terjadi pengulangan. Pengulangan, dia akan berputar menggunakan dual ini. Jadi untuk WiFi 1, WiFi 2, dia akan berputar terus-menerus di sini. Jadi misalnya kita WiFi-nya dua-duanya tidak ada atau dua-duanya mati, maka di sini dia akan berulang-ulang mencari dengan waktu yang kita delay-nya di sini ya teman-teman. Waktu ini nanti teman-teman bisa rubah sendiri waktunya untuk restartnya. Kita lanjut lagi. Di sini adalah multi wifi connection. Seperti yang tadi multi wifi kita di sini ya, kita bisa memilih wifi sesuka hati kita, apakah itu wifi 1, wifi 2. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kemauan kita. Koneksi Arduino-nya ini kita bisa pilih mau WiFi 1 atau yang WiFi 2. Kalau Arduino ini akan koneksi secara otomatis. Kalau misalnya WiFi 1 mati, dia akan pindah ke WiFi 2. Demikian juga sebaliknya, kalau 2 mati dia akan pindah ke 1. Dia akan pindah ke 1 ya. Jadi Arduino ini dibuat untuk mencari WiFi dengan sendirinya. Kalau cuma satu saja yang ada, dia akan koneksi 1. Kalau yang kedua sudah tidak ada, ya sudah dia kembali lagi ke 1. Kalau misalnya signalnya nggak bagus atau misalnya WiFi-nya putus, artinya tuh dua-duanya tidak koneksi internet, dia akan loop, berputar lagi untuk mencari koneksi apakah ada WiFi 1 atau WiFi 2 yang sudah terdaftar, yang kita sudah upload dan yang sudah kita save nama password, nama WiFi dan nama passwordnya. Jadi dua nama WiFi ini akan terjadi pengulangan bila internet koneksinya kita tidak ada. Ya teman-teman, ini adalah multi WiFi yang hari ini. Mulai dari WiFi yang pertama, dia akan berputar. Penambahan WiFi di sini. Dan terjadi pengulangan seperti tadi koneksi yang pertama, tapi ini multi ya, multi WiFi. Teman-teman perhatikan ini. Ini label. Biasanya kalau untuk program yang baik itu tidak menggunakan ini. Tetapi pada saat-saat tertentu ini label GoTo ini sangat berguna. Karena jam ini kita bisa menyuruh Arduino jam. Ini jam. Prosesnya pindah ke atas. Kalau kita menggunakan OOP, Object Oriented, itu nggak boleh ada ini. Itu biasanya di Object Oriented ya, kita tidak ada ini. Jadi dia harus loop. Nah ini karena C++ dalam bentuk masih diperbolehkan di Arduino, jadi kita bisa menggunakan ini, memanfaatkan ini. Dan ini sangat berguna untuk istilahnya memotong ya, memotong jalur, memotong RAM yang kalau misalnya kurang bisa langsung jam ke atas. Di sini memori dari Arduino kan terbatas ya, jadi kita masih diperboleh menggunakan GoTo. Ini GoTo ya. Jadi kalau misal apa yang terjadi di sini, kalau misalnya di sini terjadi pengulangan dari awal. Kalau misalnya WiFi kita yang terakhir juga tidak koneksi, maka
dia kembali lagi ke awal. Ya, kembali lagi ke awal. Kalau Arduino sudah terkoneksi dengan internet, maka di serial monitor akan mengeluarkan ini, print ini. Ya, namanya, jadi kita indikatornya kita bisa lihat di sini. Sudah terkoneksi ya. Dan di Telegram akan mengirim berita bahwa kita sudah terkoneksi dengan WiFi. Yang nama WiFi ini apa? Nama WiFi dan kekuatan dari signal WiFi-nya. Jam berapa? Kemarin void, hari ini saya membuat karakter. Sama seperti yang kemarin juga, ini adalah handle message dari Arduino. Sama seperti yang kemarin, ini adalah handle message dari Telegram. Ya, ini ada kemarin mungkin tidak dijelaskan mengenai boot long pull. Boot long pull ini kita menyuruh Telegram ini menunda pengiriman message berikutnya itu berapa second. Jadi kalau misalnya kita turun message berikutnya tunggu, maka dia akan tidak mengirim selama waktu yang kita minta. Ini long pull ini. Ini di sini saya buat tunggu ini, kita bisa lihat berapa. Buat tunggu 2 second. Ya. Tunggu intervalnya 0. Ya. Kita kembali lagi. Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan ini, bot pull ini kemungkinan bisa terkirim telegram yang double. Ya teman-teman, ini long pull waktu tunggu ya. Teman-teman, ini adalah function handle message, di mana di dalam ini ada for untuk membaca message dari awal sampai di akhir, dan ada logic, yaitu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau olah kalau kita menerima message dari Telegram untuk Arduino ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada start, ada 1, ada 2, kemudian ada WiFi, format WiFi yang kita akan menyimpan data di EEPROM, kemudian untuk membaca CCID kita, kemudian clear CCID kita yang di EEPROM, kita klik, kemudian ada chat ID di sini. Nah, ada restart dan request restart. Teman-teman, sini ada spesial, yaitu request restart dan restart. Restart ini untuk boot Arduino kita. Sedangkan ini ada request. Kenapa harus demikian? Karena kalau kita hanya restart, maka Telegram akan mengirim berulang-ulang message restart. Karena terjadinya restart di Arduino, maka message yang tadi dikirim oleh Telegram itu tuh seakan-akan belum sampai. Kenapa? Karena kita sudah reboot, restart ulang. Telegram akan mengirim message ulang karena dia menganggap Arduino belum menerima. Nah, ini terjadi pengulangan restart kalau kita hanya restart saja. Supaya tidak terjadi pengulangan ini, kita harus ada semacam switch on off. Disinilah fungsinya request. Di sini kalau requestnya itu ya, yes, baru restart. Ball restart ini publik, berada di atas yang paling awal. Parameter paling awal itu adalah false. Jadi ini untuk proteksi supaya tidak terjadi pengulangan restart. Tanpa ini, maka teman-teman punya Arduino akan restart terus menerus sehingga Arduino teman-teman tidak bisa bekerja, tidak berfungsi, karena dia akan terus menerus restart. Ya, ini adalah special case, jadi teman-teman perhatikan ya. Oke, ini adalah format untuk dalam penulisan IP
pakai titik. Ini pin lokal sama seperti kemarin juga ada. Ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini karate time string. Ini adalah untuk mengambil jam sama menggunakan stick, mengambil berapa lama kita sudah aktif, Arduino sudah aktif dalam time second di sini ya, time second ini ya, per 1000. Jadi kalau milis itu 1000 itu 1 second. Nanti kita masukin di sini, kita dapat nih berapa lama Arduino kita sudah bekerja atau sudah hidup. Mulai dari koneksi internet, maka milis ini bekerja. Ini time setup seperti kemarin juga, kita mengambil config time untuk time zone-nya 7 ya. Saya kasih time zone 7. Nah, sini ada penambahan teman-teman. Seperti kemarin saya bilang, ini bisa kita tambah, bukan hanya full saja, tapi kita bisa ngambil dari server Windows. Ini bisa juga kita menambah lagi dengan server-server yang lain. Kalau misalnya server ini lagi mati, dia akan pindah ke sini ya, tapi selama server ini masih ada, dia akan mengambil dari sini ya. Jadi ini berapa banyak server mau dipakai, tinggal koma aja ya di sini teman-teman ya. Sama seperti kemarin, dia akan loop di sini sampai mendapatkan waktu. Command ini, string command ini, set my command ini nanti keluar di Telegram menu. Jadi kemarin kita sudah membuat contoh, dan hari ini juga sama, kita menambah beberapa bagian, yaitu kita menambah V1 sini, CCID, clear CCID, time, chat ID, request. Ini teman-teman bisa ikutin saja atau mau berubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Jangan lupa setelah yang paling terakhir ini yang terakhir, jangan pakai koma ya. Di sini semua boleh pakai koma di belakang ini ya. Jadi copy paste dirubah aja teman-teman, tambah kurang formatnya jangan dirubah karena ini makro dari yang mempunyai library ya. Ini ada saya nambah ini, sebenarnya banyak sekali, tapi SP32 ini adalah informasi dari SP yang kita pakai. Ini teman-teman saya keluarinya di serial monitor aja, tidak dikeluarin di Telegram. Kalau teman-teman mau keluarin di Telegram bisa, karena ini sudah dalam bentuk string. Ini buat setup Arduino kita, masukin semua di sini setup awalnya. Ini jangan lupa, ini baud rate ini sama dengan baud rate monitor. Kalau dikasih ini 115200, maka baud rate-nya harus sama juga ya teman-teman. Nah, ini nilai state saya nambah ini untuk melihat apakah fungsi daripada Arduino kita bekerja. Pinnya ini baru untuk menampilkan sekedar lampu nyala sama lampu mati saja ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, atau juga kita akan kembangin nanti untuk video-video berikutnya ya. Nah, di sini masuk start multi wifi, time setup. Setelah ini time setup, boot setup. Ini hanya tambahan saja bahwa kita punya robot sudah bekerja ya. Ini time milis, ini startnya. Nah, ini startnya teman-teman. Time milisnya kita ngambil di sini 1 second ya. Mulai awal 1 secondnya startnya di sini. Setelah semuanya berjalan, maka start 1 second sini. Sama ini untuk interval saja.
serial info device. Ini yang tadi nih teman-teman. Ini cek connection, apakah koneksi WiFi kita itu masih terhubung dengan internet. Ya, ini adalah event ini saya pakai untuk ngecek. Jadi teman-teman sebentar ini ikut saja. Ya, ini untuk ngecek. Ini berapa lamanya ini ada di sini. Ya, ada di atas. Intervalnya di atas. Berapa lama ceknya. Kemudian ini untuk message sama seperti ini. Ya, nanti semuanya itu ada di dalam loop. Ya, teman-teman, ini adalah setup ya. Setup dari Arduino untuk awalnya semua variabel awal semua dimasukin ke sini, termasuk pin-pin yang mau dibikin high maupun low semua dimasukin di sini. Jadi ini adalah start awal, setup awal dari Arduino. Selanjutnya itu adalah di loop. Ini event ini untuk ngecek apakah internet kita masih terhubung atau tidak di sini. Ini berapa menit? Ini saya di atas, bisa teman-teman tambah sendiri, mau rubah sendiri juga boleh. Ini satu menit, 2 menit ada di atas, teman-teman bisa lihat. Supaya ada perbandingan, saya kasih di sini. Ini 10 menit. Penulisannya kurang lebih sama, teman-teman bisa lihat. Ini tulisannya hampir sama ya. Ini di sini nih. Paling penting tuh di sini teman-teman. Ini nih. Variabel ini taruh di atas ya. Di publik di atas. Jadi dia bisa masuk di mana aja. Karena dia variabel publik, maka semua function dia bisa masuk. Ini 10 menit. Ini sama dengan ini. Kalau ini 1 menit, kalau ini 1 menit, ini 10 menit. Kalau misalnya ini nggak mau dipakai juga nggak apa-apa, karena di sini untuk teman-teman kalau mau menambah di sini apa yang mau dilakukan setelah misalnya 10 menit, apa yang mau dilakukan di sini ya. Jadi ini adalah sama dengan yang di sini ya. Ini sama dengan di sini ya teman-teman. Ini hampir sama. Ini sama, cuma perbedaan waktu. Ini adalah sama, hanya perbedaan waktu ya teman-teman. Interval. Ya, sini. Nah, di sini teman-teman bisa copy paste untuk bikin nama yang lain dengan tujuan yang lain juga. Jadi berapa menit teman-teman bisa atur. Kalau di sini adalah nama untuk membaca message dari Telegram. Ya teman-teman, ini sampai di sini sudah lengkap semua. Jadi teman-teman bisa lihat. Sekarang kita akan cek apakah sudah benar. Setelah kalau sudah benar, baru kita upload. Ya, kita cek di sini teman-teman. Ceknya bagus ya. Semuanya udah bagus. Kita lihat di sini. Saya memakai masih tetap. Kita upload ya teman-teman. Ya, ini udah jalan ya teman-teman, namun belum koneksi ke internet. WiFi kita belum terkoneksi. Teman-teman lihat di sini ya. Di sini WiFi-nya kita 2 buah WiFi namanya sama. Nah, sekarang saya hubungin WiFi-nya. Di sini saya menggunakan tethering ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lihat. Udah masuk ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita udah masuk ya ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini teman-teman. Ini kita coba ya. Ini sudah masuk di WiFi yang coklat ini ya. Password. Kemudian kita tes CCID dulu. Ini kita read ya. Ini coklat yang ini nih, passwordnya ini. Kita belum simpan ya, karena kita baca ini dia baca yang ini. Ini clear.
kemudian kita baca lagi sisi ID masih tetap sama yang ini karena memang dasarnya nggak ada. Kemudian ini time-nya ada tambahan wifi coklat. Kalau kita mau lihat wifi kita di time aja di sini. Kita ke time dulu, buat time. Ini time. Kalau kita restart di sini keluar restartnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita di sini belum on, request-nya belum ada. Sekarang kita request ya. Sekarang kita restart. Habis restart, dia koneksi. Dia connect lagi ke coklat. Kemudian kita lihat time di sini sama wifi-nya ini. Sekarang kita mau save wifi kita, bukan namanya coklat. Ini semua sudah dalam keadaan upload ya. Saya mau simpan nama wifi dan password yang berbeda. Anggap aja Arduino kita ini kita mau pakai di tempat lain atau dengan wifi yang lain. Ini formatnya ini ya temen ya. Karena saya tidak taruh di situ, jadi tidak ada yang berubah-ubah. Kalau lihat menu wifi, dengan cara penulisan, ini format wifi, dengan cara penulisan yang kita inginkan, formatnya adalah yang begini nih teman. Ya mungkin kasih agak jelas sedikit ya. Ini teman-teman. Nah, formatnya ini. Jadi kita slash wifi minus tanda lebih kecil. Di sini saya kasih nama wifi cendana HP dalam kurung passwordnya. Ini yang kita mau save di dalam EEPROM. Kita klik save data to wifi 1. Di sini terjadi teman-teman, data wifi 1 cendana password sekian sudah disimpan. Sekarang kita baca sisi ID kita yang tadi ini read data keluar ya. Jadi wifi 1 yang tadi kita rekam passwordnya ini. Sekarang kita nyuruh dia ke connect ke wifi 1. Kita klik di sini. Ini push to wifi 1 cendana HP 1. Di sini kita dorong dia ke cendana 1. Nah, ini udah connect nih. Kalau kita mau kembali kedua, tinggal kita push kedua ke wifi yang kedua, ke coklat lagi. Kita lihat di sini. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita restart? Masuknya di mana? Masuknya selalu dia mencari yang pertama. Kalau misalnya tidak ada yang pertama, dia masuk yang kedua. Sekarang tadi kan masuknya di sebelum kita rubah wifi yang satu, dia masuk di wifi coklat ya. Sekarang kita lihat, minta request tuh, kemudian kita restart. Ini teman-teman, Arduino-nya restart, dia langsung connect ya di sini nih. Teman-teman perhatikan ini ya, nih restart ini nih. Dan tadi restart, kemudian restart ini di sini teman-teman. Habis request, restart. Nah, di sini terjadi pengulangan. Kalau misalnya kita tidak menggunakan request restart, maka Arduino kita akan loop atau restart terus-menerus. Akhirnya Arduino kita tidak bisa bekerja dan akan membuat teman-teman akan bingung. Ini pin Arduino yang kita pakai ini hanya sekedar untuk menampilkan lampunya saja apakah sudah nyala. Jadi tandanya Arduino kita sudah bekerja dengan baik. Jadi teman-teman itu tinggal dibalikin, kalau misalnya teman punya itu low jadi high jadi low, kemudian kasih LED dilihat, jadi tandanya kalau sudah nyala berarti Arduino teman-teman sudah bekerja dengan baik. Teman-teman lihat sisi ID-nya yang kita rekam apakah hilang. Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Kita mau rubah misalnya ke wifi yang lain sama formatnya teman-teman, misalnya nama wifi-nya ikan, passwordnya asin. Ini wifi kita ya, kita save di yang satu. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini data kita masuk ke sini. Otomatis kalau kita restart, kita tidak akan bisa masuk ke wifi 1. Kita lihat di sini isi ID-nya kan asin. Ini kurang panjang ya. Oke teman-teman, sekarang kita start ya. Kita start, kan asin tidak bisa ya. Di sini data koneksi ke ikan sini ternyata tidak bisa. Tidak ada nama wifi-nya. Dia pindah ke coklat. Masuk dia coklat. Kita lihat di sini time coklat ya. Kita hari ini sudah belajar mengenai multi wifi yang bisa kita connect. Kita bisa pilih wifi yang mana kita mau connect, apakah wifi 1 atau wifi 2. Kemudian kita bisa juga merubah wifi 1 ini menjadi wifi yang setiap saat bisa dirubah, jadi tidak perlu upload ulang. Jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe juga ya. Sampai di sini aja teman-teman, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.